materinya 30% adalah soal tentang sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha yang berarti ada sekitar 12 atau 13 soal, sisanya 70% itu adalah sejarah Indonesia masa Islam. Nah, sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha itu berarti meliputi teori masuknya Hindu-Buddha, kemudian kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, yang ada 6 aja yang waktu itu udah kita pelajari. Diingat-ingat lagi materi-materi sebelum ATS dan soal-soal ATS, mungkin bentuk-bentuk soalnya sama aja kayak pas ATS untuk materi yang sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha. Kerajaannya kalau kalian masih ingat itu ada Kutai, Tarumanegara, kemudian Sriwijaya, ada Mataram, Singasari, dan Majapahit. Nah, 70%-nya sisanya berarti sejarah Indonesia masa Islam yang berarti mulai dari teori masuknya agama Islam, kemudian sampai ke Kesultanan Islam yang ada 6 juga aja, ada Pasai, Samudra Pasai, Demak, Mataram Islam, Banten, Goa Talo, dan Pajang. Banten, Goa Talo, dan Ternate. Nah, kebetulan 10F belum dijelasin yang Banten, Goa Talo, dan Ternate. Sedangkan 10C yang akulturasi. Nah, jadi sekarang ada 2 yang akan dijelaskan oleh Bu Mili. Yang pertama adalah Kesultanan Banten, Goa Talo, dan Ternate, dan akulturasi budaya Islam dengan budaya pra-Islam. Waktunya mungkin nggak bisa lama ya, paling lama banget 90 menit. Tapi kalau nanti kita selesai sebelum 90 menit, 60 menit aja deh, Bu Mili, kalau bisa 60 menit aja cukup gitu ya, karena udah malam juga, mungkin kalian bisa belajar. Nah, kalian bisa sebenarnya nanti belajar dari PPT yang ada di LMS, slides yang ada di LMS itu udah full, udah saya update. Itu gabungan PPT saya dan Bu Mili. Kemudian dari latihan soal bisa kalian kerjakan menggunakan akun ujian. Kemudian bisa review soal-soal UH, bisa review soal-soal ATS juga, gitu ya. Boleh juga dari buku paket, buku tulis, dan sebagainya. Oke. Sekarang kita mulai kelas hari ini dengan baca doa, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekarang saya serahkan ke Bu Mili. Silahkan Bu Mili. Oke, Pak Aufa, terima kasih Pak Aufa dan selamat malam untuk anak-anak kelas 10. Jadi terkhusus dari kelas 10F. Nah, 10F kebetulan belum kebagian materi terkait dengan Banten, Goa Talo, Ternate, dan Tidore, termasuk nanti materi di kelas 10C yaitu alkulturasi budaya. Nah, baik, Ibu akan ngejelasin terkait dengan Kesultanan Banten, Goa Talo, dan Ternate dan Tidore. Nah, kita awali dari Kesultanan Banten. Jadi Banten itu didikan oleh Syarif Hidayatullah atau yang disebut sebagai Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati lah yang menjadi peletak dasar dari Kesultanan Banten. Nah, karena Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini ditarik kembali ke daerah Cirebon. Nah, karena bagian dari Kerajaan Demak. Nah, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati akhirnya memberikan mandat kepada anaknya. Namanya adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi Sultan Maulana Hasanuddin ini siapa, Bu Mili? Dia adalah Sultan pertama atau Raja pertama dari Kesultanan Banten atau Kerajaan Banten. Nah, tapi yang meletak dasar dari pondasi awal dari Kesultanan Banten itu adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, Sultan pertamanya namanya adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, beliau menjabat dari 1552 sampai 1570. Nah, beliau wafat nih, nanti digantikan oleh anaknya, namanya adalah Maulana Yusuf. Nah, di masanya Maulana Yusuf, Kesultanan Banten ini mulai menyebarkan agama Islam ke wilayah selatan dari Banten. Nah, setelah Islam berkembang dengan pesat di Banten, nah Maulana Yusuf ini meninggal. Nah,
ketika meninggal dia digantikan oleh anaknya, namanya adalah Sultan Muhammad. Nah, di masanya Sultan Muhammad, Kesultanan Banten ini mulai memperluas daerah kekuasaannya hingga ke wilayah Lampung dan Palembang. Nah, ketika mau mengambil alih wilayah Palembang, nah Sultan Muhammad ini eh, sempat mendapatkan apa ya perlawanan di sana. Nah, berlawanlah dengan kesultanan lokal yang ada di Palembang. Nah, di sana Sultan Muhammad tewas. Nah, setelah meninggal Sultan Muhammad, lalu digantikan oleh anaknya, namanya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini mencapai puncak kejayaan. Dan ingat, jadi di masa Kesultanan Banten, raja yang paling Halo, halo. Bu Mili hilang ini ya? Iya, Pak. Ntar ya. Oke, saya terusin dulu ya. Sebentar. Oke, sambil Bu Mili mungkin ada kendala jaringan. Jadi intinya adalah Kesultanan Banten itu sebenarnya didirikan kurang lebih waktunya bersamaan dengan Fathahilah merebut Sunda Kelapa gitu ya. Jadi Demak dan Cirebon nanti beraliansi untuk merebut Sunda Kelapa. Nah, selain Sunda Kelapa yang coba mereka taklukkan nanti akhirnya adalah Kesultanan Banten. Nah, Kesultanan Banten waktu itu ada di bawah kekuasaan siapa? Sebenarnya di beberapa wilayah Banten itu masih menjadi wilayah bawahannya Kerajaan Pajajaran yang waktu itu masih menganut kepercayaan atau agama Hindu. Nah, sultan-sultannya itu tadi yang udah disebutin sama Bu Mili. Itu ya, tapi nanti akhirnya Banten mencapai masa kejayaannya adalah pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Diingat-ingat dicatat nih. Jadi kalau ditanya siapa yang membawa Banten pada masa kejayaan, jawabannya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Itu ya. Jadi seperti biasa gitu ya, kerajaan-kerajaan itu ada fasenya, ada mulai tumbuh, berkembang, berjaya sampai nanti akhirnya harus menurun dan akhirnya bubar. Nah, Banten ini mencapai masa kekuasaannya adalah pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya maaf saya belum tampilin slide soalnya saya di HP. Saya lagi nyalain laptop dulu nih. Nah, nanti Sultan Ageng Tirtayasa itu adalah orang yang sangat benci sama waktu itu orang asing. Siapa sih orang asing yang sudah mulai berkuasa di beberapa wilayah Nusantara pada masa Sultan Ageng Tirtayasa? Jawabannya adalah VOC, orang-orang Belanda, pedagang-pedagang Belanda. Nah, Sultan Ageng sangat benci sama orang-orang Belanda karena orang-orang VOC berupaya untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, gitu ya, di mana di Nusantara. Salah satunya adalah wilayahnya VOC yang menjadi basis tempat mereka untuk menetap adalah wilayah Batavia dan itu sebenarnya berbatasan langsung dengan Kesultanan Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, yang menjadi titik poin penjelasan sejarah hari ini tentang Kesultanan Banten adalah nanti konflik antara ayah dan anak.
Ayahnya siapa? Sultan Ageng Tirtayasa. Anaknya siapa? Namanya Sultan Haji. Itu ya. Jadi ini nih titik konflik yang paling menarik dalam Kesultanan Banten. Jadi kalau kita ngebahas sebuah kesultanan atau kerajaan, bisa aja sih sebenarnya kita runut dari awal sampai akhir banget, tapi ada satu peristiwa yang menjadi ikonik atau banyak pelajaran, banyak hal-hal yang bisa kita refleksikan, apa ya, bisa kita refleksikan untuk kehidupan kita hari ini. Nah, yang bakal dijelasin sama Bu Mili adalah konflik antara ayah dan anak. Ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa, anaknya adalah Sultan Haji. Yang tadi saya bilang, Sultan Ageng Tirtayasa itu sangat membenci VOC, sedangkan anaknya, Sultan Haji itu justru sebaliknya. Dia mencoba bekerja sama dengan VOC. Kenapa Sultan Haji mencoba bekerja sama dengan VOC? Karena dia kecewa dengan beberapa keputusan-keputusan politik ayahnya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Apa sih keputusan yang Sultan Haji sangat benci atau sangat marah? Salah satunya adalah nanti Sultan Haji lebih memilih adiknya namanya Pangeran Purbaya yang akan menjadi suksesor atau pengganti Sultan Ageng Tirtayasa karena Sultan Haji dirasa tidak memiliki semangat yang sama dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Gitu ya. Nanti eh, Sultan Haji akan beraliansi, akan berkongsi dengan VOC untuk mengalahkan, untuk menyerang ayahnya sendiri yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Bu Mili udah, bentar ya, Bu Mili udah join lagi belum nih? Udah Pak Ova, maaf Pak Ova ini sinyalnya hilang-hilang. Coba Bu di share screen bisa Bu? Bisa Pak Ova, bentar. Oke, jadi itu ya. Itu yang dijelasin Bu Mili mungkin banyak seputar tentang Sultan Ageng Tirtayasa versus Sultan Haji. Oke, Bu Mili silakan dilanjutkan boleh Bu. Jadi sudah dijelasin ya sama Pak Auf terkait dengan bagaimana Banten terus sangat strategis dan bagaimana konflik yang ada di Kesultanan Banten antara konflik ayah dan anak yang dimanfaatkan oleh VOC untuk melakukan apa? Politik adu domba. Jadi ini alasannya kalian bisa lihat di PPT yang Pak Ufa bilang kalau misalnya PPT-nya ada di MS. Kalau misalnya Banten ini secara geografis itu sangat strategis berada di Selat Sunda. Oke, next kita ke Kesultanan yang namanya Kesultanan Goa Talo atau yang disebut sebagai Makassar. Jadi di Makassar kalau kalau kalian bisa lihat di peta di Makassar itu banyak sekali tuh kerajaan-kerajaan kecil atau kerajaan-kerajaan besar lah. Contohnya adalah Gua Talo, ada Bone, ada Wajo, ada Sopeng. Nah, mereka ini adalah kerajaan-kerajaan yang merdeka sendiri-sendiri. Nah, nanti dari Gua Talo itu mereka melebur menjadi satu kerajaan yang namanya adalah Kerajaan Makassar. Jadi, kalau kita lihat dari sejarahnya bahwasanya pendiri dari Kerajaan Gua Talo itu namanya adalah Raja Daeng Mantanre Karaeng. Nah, sebelum menjadi masuk Islam namanya adalah Daeng Mantrane Karaeng. Nah, setelah masuk Islam, Raja Daeng ini mengganti nama menjadi Sultan Alauddin. Jadi kalau kita bahas sejarah kita nggak mungkin tuh membahas raja-rajanya secara detail ya karena setelah Sultan Alauddin sampai nanti ke Sultan Hasanuddin tuh rajanya banyak sekali. Kalian bisa lihat di Google, bisa lihat di jurnal, bisa lihat di buku. Nah, tapi kalau belajar di sekolah kita belajar bagaimana uh, Kesultanan Makassar atau Gua Talo ini mencapai puncak kejayaan. Jadi di masa puncak kejayaannya Kesultanan Makassar ini terjadi pada era yang namanya adalah Sultan Hasanuddin. Nah, ini Hasanuddin, foto dari Hasanuddin. Nah, di masanya Hasanuddin, beliau bisa membawalah kerajaan Makassar itu menjadi salah satu kerajaan terbesar yang ada di Nusantara kala itu. Nah, terbesarnya karena apa memilih? Karena kemajuan dalam
perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas itu maksudnya apa, Bu Mili? Sultan Hasanuddin itu membebaskan siapapun boleh dan berhak berdagang di Makassar. Nah, termasuk nanti VOC juga diizinkan, terus nanti ada orang Cina, ada orang Arab, terus ada orang India juga bebas di sana. Nah, VOC itu melihat karena VOC sudah ada tuh di Ambon. Nah, VOC ini melihat Makassar ini maju sekali dan VOC melihat apa ya, merasa iri lah terhadap kemajuan yang dirasakan oleh Makassar. Nah, dan VOC juga tidak mau Makassar ini menandingi perdagangan VOC di Ambon dan di Batavia. Jadi dia nggak mau tersaingi nih oleh kemajuan dari Makassar. Nah, oleh karena itu VOC mulai melakukan apa? Ketika diizinkan berdagang di Makassar, dia melakukan namanya adalah monopoli. Nah, ternyata monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC di Makassar ini tidak disukai oleh Hasanuddin. Nah, ini salah satu yang menyulut konflik di Makassar antara VOC dan Hasanuddin. Nah, ditambah lagi ternyata Hasanuddin ini punya musuh lah atau ya terjadi perang saudara lah aslinya. Itu adalah dengan namanya Raja Bone. Nah, Raja Bone ini namanya adalah Arupalaka. Nah, Arupalaka punya dendam pribadi dengan uh, Pak Ufa. Ya, Mozi, hilang lagi Bu Mili ya. Iya, Pak. Ya, kosannya wifi-nya kurang bagus nih berarti nih. Oke, sambil nunggu Bu Mili lagi saya terusin lagi ya. Tadi ke Banten itu adalah kisah yang perlu kita refleksi, perlu kita pikirkan gitu ya, adalah kisah tentang melakukan Sultan. apa namanya? Melakukan tindakan perebutan wilayah yang dilakukan oleh Hasanuddin terhadap Raja Bone. Jadi Raja Bone ini ingin membebaskan rakyat Bone dari penindasan yang Bu dilakukan Mili, oleh Sultan Bu Mili, Bu Mili, halo, Bu Mili. Oke, Bu Mili. Ya, tadi kalau Banten itu Sultan Ageng Tirtayasa sama Sultan Haji. Nah, Sultan Haji tadi berkongsi sama VOC, ternyata di Makassar itu konfliknya kurang lebih hampir-hampir mirip gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah ada ada pihak lokal Sulawesi yang bekerja sama sama VOC gitu. Jadi konteksnya ya waktu itu adalah kalau eh, negara-negara yang ada di sekitar Nusantara yaitu negara-negara merdeka. Tapi kalau kita lihat konteksnya sekarang gitu, misalnya yang mana Sultan Hasanuddin adalah seorang pahlawan nasional. Ya jadi gini deh, biar biar kalian paham dulu. Jadi konfliknya adalah Sultan Hasanuddin, Raja Goa Talo itu berkonflik melawan Arung Palaka yang bekerja sama VOC gitu ya. Nah, kita bisa bilang nggak Arung Palaka ini orang jahat? Sebenarnya nggak bisa kita bilang Arung Palaka orang jahat. Kenapa Arung Palaka nggak bisa kita bilang orang jahat ya? Waktu itu kondisinya negaranya adalah negara yang merdeka. Konteksnya waktu itu adalah saling perebutan kekuasaan. Tapi kalau kita melihat konteksnya dari Indonesia hari ini, yang mana Sultan Hasanuddin kita ketahui adalah seorang pahlawan nasional, mungkin bisa kita katakan bahwasanya Arung Palaka itu jahat gitu karena bekerja sama dengan VOC dan melawan Hasanuddin. Ya, tapi kalau kita ngeliat konteksnya dari zaman dulu, itu ya perebutan kekuasaan aja di Sulawesi.
Nah, kira-kira nanti siapakah yang menang konflik antara, eee, Sultan Hasanuddin dengan VOC gitu ya. Lagi-lagi nanti yang menang adalah VOC. Di Banten tadi yang menang siapa? Di Banten yang menang itu adalah Sultan Haji yang bekerja sama dengan VOC. Nanti Sultan Haji berhasil mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa dan menguasai Banten sebagai sultan. Tapi seperti biasa orang-orang Eropa zaman dulu yang datang ke Indonesia, nggak ada makan siang yang gratis, nggak ada MBG, ya. Artinya ada yang harus dibayar oleh, masyarakat atau raja atau sultan yang bekerja sama VOC. Misalnya di Banten nanti, VOC diizinkan untuk memonopoli perdagangan lada, VOC boleh mendirikan benteng dan lain-lain. Begitu juga sebenarnya di, Gua Talo, nanti VOC yang menang melawan Sultan Hasanuddin, tapi Hasanuddin terus melawan dengan gagah berani, makanya nanti dia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur, ya. Karena usaha dan keberaniannya dia menghadapi VOC. Bentar ya, saya udah ini di laptop nih, bentar bentar. Oke, maaf ya, Ibu lanjutin lagi ya. Jadi, sinyal Ibu hilang-hilang. Sorry ya. Oke, jadi karena Raja Boni itu dengan Kesultanan Makassar punya dendam pribadi, itu terkait dengan konflik antara Arum Palaka dari Bone dengan Sultan Hasanuddin. Jadi konflik internal ini dimanfaatkanlah oleh VOC. Untuk apa? Ya, untuk bisa menguasai wilayah Kesultanan Makassar. Kenapa? Karena wilayah Makassar secara ekonomi dan perdagangan itu sangat menguntungkan. Jadi dimanfaatkanlah oleh VOC. Untuk apa? Untuk bisa menguasai wilayah Makassar. Makanya apa? Dari konflik ini, konflik antara VOC yang dibantu oleh Arupalaka melawan Hasanuddin, nah itu yang menyebabkan terjadinya yang namanya adalah Perang Makassar. Perang Makassar itu berlangsung dari 1966 sampai 1666 sampai 1669. Jadi itu perang antara VOC dan Arupalaka melawan Kesultanan Makassar atau melawan Hasanuddin. Jadi perangnya cukup lama, lama 3 tahun. Jadi, Hasanuddin, beserta rakyatnya bersama-sama melawan VOC dan Arupalaka ya untuk apa? Untuk mempertahankan kedaulatan dari Kesultanan Goa Talu atau Makassar. Tetapi dalam satu sisi, eee, Sultan Hasanuddin ini kan melawan mereka berdua ini kan jumlah pasukannya sedikit ya, ditambah lagi, senjata mereka juga tidak secanggih yang digunakan oleh VOC. Makanya mau nggak mau, Sultan Hasanuddin mewakili Kesultanan Makassar itu menandatangani perjanjian yang namanya adalah Perjanjian Bongaya. Nah, ini adalah perjanjian yang mengakhiri konflik atau Perang Makassar antara Sultan Hasanuddin melawan VOC yang dibantu oleh Arum Arum Palaka. Nah, kira-kira apa isinya Bu Mili Perjanjian Bongaya? Jadi Perjanjian Bongaya ini terdiri dari 29 pasal, tapi yang paling umum itu ada 3 biasanya. Satu adalah isi dari Perjanjian Bongaya adalah VOC itu diizinkan melakukan monopoli perdagangan di Makassar. Yang kedua adalah VOC itu diizinkan mendirikan benteng di Makassar. Makanya nanti setelah berhasil eh, menjalankan perjanjian Bongaya, VOC mendirikan benteng yang sangat terkenal sampai sekarang di Makassar. Namanya adalah Benteng Rotterdam.
Yang ketiga adalah Sultan Hasanuddin itu harus mengakui Arung Palaka sebagai Raja Bone. Tadinya nggak mau, karena apa ya? Karena punya konflik pribadi dengan Arung Palaka. Nah, itu isi dari perjanjian Bongaya ya. Tolong dipahami ya terkait dengan isi perjanjian Bongaya. Jadi yang pertama adalah VOC diizinkan melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua adalah VOC diizinkan mendirikan benteng di Makassar. Yang ketiga adalah Hasanuddin harus mengakui Arung Palaka sebagai Raja Bone. Nah, setelah melakukan perjanjian Bongaya, nah itulah setidaknya akhir dari masa kejayaan dari Kesultanan Goa Talo. Nah, keberanian Sultan Hasanuddin melawan VOC sehingga sejarawan menjuluki dia sebagai ayam jantan dari timur. Nah, itu terkait dengan Kesultanan Goa Talo. Jadi konflik yang ada di Sultanan Goa Talo itu mirip-mirip lah yang ada di Kesultanan Banten. Jadi VOC memanfaatkan politik adu domba atau konflik internal lah antara Sultan Hasanuddin dengan Raja Bone. Nah, itu dia terkait dengan Kesultanan Goa Talo. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, cukup kali ya. Nanti dibaca lagi PPT, dibaca lagi bukunya, dan direview lagi materinya. Oke, Ibu milih ke kerajaan atau Kesultanan Ternate dan Tidore. Jadi di Maluku masih banyak tuh kerajaan-kerajaan kecil. Jadi tidak hanya Ternate dan Tidore, ada namanya Halmahera, ada kerajaan Bacan, ada kerajaannya Obi, ada kerajaan Ambon, ada kerajaan Seram. Tapi yang paling terkenal di wilayah Maluku ini adalah Kerajaan Ternate dan Tidore, dua kerajaan besar yang ada di Maluku. Nah, kita lihat dari Ternate dulu. Ternate ini didirikan oleh namanya Ba'abullah Mansur Malamo. Nah, sedangkan Tidore itu didirikan oleh Muhammad Nakil. Nah, di kerajaan Tidore atau sorry, di kerajaan Ternate, Ternate ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Ba'abullah. Nah, sedangkan di Tidore puncak kejayaannya pada masa Sultan Nuku. Jadi di masanya Sultan Nuku ini kalau lihat dari tahunnya sudah mulai masuk pengaruh-pengaruh VOC di Maluku. Oke, kita mulai dari sini terlebih dahulu. Nah, ketika Sultan Ba'abullah dan lain-lainnya eh, memimpin Ternate dan Tidore. Nah, di tahun 1512 secara ya tidak diprediksi lah oleh orang-orang bahwasanya datang satu bangsa Eropa pertama yang mencapai daratan Maluku adalah bangsa Portugis. Mereka datang pertama kali di Maluku awalnya untuk berdagang. Nah, melihat situasi dan kondisi di sana, nah Ternate ini ternyata Portugis tahu ternyata Ternate ini punya konflik awalnya dengan Tidore. Konflik apa, Bu Mili, yang terjadi di Ternate dan Tidore? Konflik terkait dengan perebutan tempat sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Makanya mereka bersiteru nih, berkonflik. Nah, akhirnya ketika Portugis datang pertama kali ke sana, mereka langsung bersekutu dengan Ternate di 1512. Nah, tapi secara tidak terduga juga dari arah utara masuklah Spanyol yang datang dari arah Filipina. Nah, dia juga tahu konflik antara Ternate dan Tidore. Ternyata, oh Ternate udah punya kawan nih dengan Portugis. Sudahlah, saya juga melakukan persekutuan dengan Tidore. Nah, terjadilah konflik di sana antara Ternate bersama Portugis melawan Tidore bersama Spanyol. Nah, akhirnya mereka berkonflik, berantem di sana sampai terdengar sama Paus Fransiskus yang ada di Eropa. Nah, untuk menyelesaikan konflik Portugis dan Spanyol di Maluku, nah Eropa atau Paus waktu itu melakukan atau yang melaksanakan perjanjian namanya adalah Perjanjian Saragossa. Nah, perjanjian inilah yang mengakhiri konflik antara Portugis Spanyol di Maluku. Nah,
isi dari perjanjian Zaragoza ini salah satunya adalah Portugis ini tetap diizinkan di Maluku, sedangkan Spanyol harus angkat kaki dari Maluku. Pergi dia ke Filipina. Nah, tersisalah Portugis di Maluku. Nah, di Maluku ternyata tindakan Portugis ini tidak disukai oleh Ternate dan Tidore. Nah, akhirnya apa nanti Portugis melakukan apa namanya ya, semacam tindakan monopoli perdagangan di sana. Nah, tindakan tersebut, nah, mendapat perlawanan dari Sultan Khairun waktu itu. Sultan dari kerajaan Tidore. Nah, Sultan Khairun itu tidak suka terhadap Portugis, akhirnya melakukan perlawanan. Nah, karena Portugis ini terdesak dalam perlawanan, akhirnya Sultan Khairun ini diajak pura-pura berunding. Dijebak dalam perundingan palsu, ketika dijebak ternyata ya palsu perundingannya. Ditangkap, dibunuh, disiksa, mayatnya dibuang ke laut. Nah, akibatnya apa Bu Mili? Nah, akibat kematiannya Sultan Khairun, nah kita balik ke sini. Nah, di masa Sultan Khairun ini punya anak namanya adalah Sultan Baab. Ibu Mili, silakan. Oke Pak Aufa, terima kasih. Jadi kita mulai dari yang tadi ya, kalau misalnya kematiannya Sultan Hairun inilah yang menyebabkan apa di masanya Sultan Abdullah perlawanan terhadap Portugis ini semakin besar. Nah, di masanya beliau lah yang Portugis itu bisa diusir dari tanah Tidore kemana? Sorry, Ternate kemana? Portugis pergi Bumili, Portugis pergi akhirnya ke Ambon. Nah, nggak puas sampai di Ambon. Nah, di masanya Sultan Ba'abullah terus diburu tuh si Portugis dari Ambon sini tuh diburu tuh dari sini. Nah, pergilah Portugis ke wilayah Timur Timur. Nah, kalau misalnya dari Tidore bagaimana Bu Mili? Nah, di masanya Tidore itu Belanda sudah datang, sudah ada di sana. Jadi di masanya Sultan Nuku nama beliau. Nah, di masanya Sultan Nuku itu ini beliau berhasil menyatukan yang namanya Ternate dan Tidore. Nah, tapi kalau dari segi Ternate itu mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Ba'abullah. Jadi perlawanan dia terhadap Portugis itu didasari atas kematian ayahnya, yaitu Sultan Khairun yang dibunuh oleh Portugis. Oke, dari sini ada yang bertanyain nggak? Oke, jadi anak-anak sedikit menyimpulkan ya. Jadi Ternate dan Tidore itu satu, bukan kerajaan yang sama. Ternate, Tidore. Bahkan meskipun nanti sempat akhirnya bergabung gitu ya, itu jauh di abad sekitar 18-19 ketika Sultan Nuku tadi Bu Mili bilang. Tapi sebenarnya justru lebih banyak konfliknya antara Ternate dan Tidore. Salah satu yang paling terkenal itu ya konflik antara Ternate yang bekerja sama dengan Portugis melawan Tidore yang bekerja sama Spanyol gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah nanti akhirnya yang menang itu ya Ternate dan Portugis bekerja sama, Spanyol harus melipir ke Filipina. Nah, yang jadi masalah adalah ketika nanti Ternate dan Portugis sudah beraliansi, ternyata Portugisnya bisa dibilang mengecewakan atau melanggar apa ya perjanjian kerjasama bersama Ternate. Akhirnya nanti Ternate dongkol, kesal sama Portugis karena Portugis berupaya memonopoli perdagangan rempah di Kepulauan Maluku. Makanya nanti tadi bapaknya namanya Sultan Hairun ngelawan, kemudian nanti dia berunding justru dibunuh. Nah, semangat perlawanan Sultan Hairun diterusin sama anaknya Sultan Babullah. Kalau tadi misal di Banten dan di Gorontalo atau Makassar itu yang menang VOC, justru sebaliknya di Ternate ini agak unik, yang menang ya Ternate. Tadi Bu Mili bilang nanti Portugis itu melipir ke Ambon, melipir lagi ke Timur Timur. Bahkan ada kaitannya nanti Timur Timur sampai hari ini adalah budaya yang berkembang, agama yang berkembang ya peninggalan Portugis karena Portugis lama di Timur Timur. Itu ya.
Jadi nanti dibaca PPT-nya, dipahami kejadian-kejadian penting yang tadi saya bilang konflik-konflik antara siapa dan siapa, itu dipahami lagi di dalamnya lagi. Lanjut, Bu Mili ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke lanjut Bu Mili, silakan Bu Mili. Oke. Nah, ini terkait dengan mana nih? Oke, terkait dengan materi terakhir di kelas 10 sejarah semester 2 itu dengan materi akulturasi budaya Islam dengan kebudayaan pra-Islam. Kita lihat terlebih dahulu dari segi aksara. Jadi aksara yang diperkenalkan di Nusantara waktu itu adalah yang disebut sebagai tulisan Arab Melayu. Nah, tulisan Arab Melayu itu apa, Bu Mili? Tulisan Arab Melayu itu adalah tulisan yang menggunakan huruf Arab. Nah, kayak bisa lihat di foto ini. Tetapi untuk membacanya atau bahasanya itu menggunakan bahasa Melayu. Misalnya batu. Kalau Latinnya kan batu tuh bahasanya. Atau bahasa Melayunya batu. Tapi kalau misalnya tulisannya itu menggunakan bahasa Arab. Nah, ini disebut sebagai tulisan Arab Melayu. Nah, Arab Melayu juga dikenal sebagai huruf namanya adalah huruf Jawi atau kalau disebut sebagai huruf Arab gundul. Jadi gak ada ininya nih, gak ada garisnya. Nah, ini disebut sebagai Arab Melayu atau Arab gundul. Nah, kalau di Sunda, tulisan Arab Melayu ini disebut sebagai pegon. Pegon. Nah, ini bagian dari aksara Arab yang menggunakan bahasa Sunda. Nah, aksara Arab yang berkembang di Nusantara waktu itu mulai berkembang menjadi seni kaligrafi. Nah, seni kaligrafi yang berkembang itu bisa dilihat misalnya di batu nisan, di dinding masjid, atau di gapura masjid. Nah, ini bagian dari seni kaligrafi. Nah, ini bentuk dari akulturasi budaya Islam dengan pra-Islam, yaitu aksara Melayu atau Arab gundul atau aksara Jawi. Kalau di Sunda namanya adalah pegon. Eh, ini dari akulturasi dari segi aksara. Yang kedua adalah dalam bidang sosial budaya. Jadi ketika Islam masuk, masih ada tradisi Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Nah, setelah Islam masuk, Islam tidak mengenal kasta. Ketika tidak mengenal kasta, muncullah kelas sosial baru yang namanya adalah ulama. Nah, ini bagaimana sistem kasta hilang di masa akulturasi budaya Islam dengan pra-Islam. Jadi nggak ada kasta tuh, makanya salah satu alasan kenapa Islam itu mudah diterima oleh masyarakat kita karena Islam itu tidak mengenal kasta. Oke, yang kedua adalah Islam itu mengajarkan terkait dengan cara berpakaian. Nah, cara berpakaiannya berbentuk apa, Bu Mili? Berbentuk konsep aurat. Jadi yang dulunya terbuka, diperkenalkanlah menggunakan konsep tertutup. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan eh, ibadah-ibadah yang ada di ajaran agama Islam. Contohnya adalah bulan puasa Ramadan. Ternyata ada beberapa tradisi yang bersinggungan dengan budaya-budaya pra-Islam. Contohnya adalah munggahan. Munggahan ini kegiatan kita kumpul-kumpul dengan keluarga menjelang hari puasa pertama. Yang ketiga adalah ngabuburit. Nah, kalian pasti tahu kan mau ngabuburit itu ngapain. Nah, kegiatan kalau misalnya sore-sore kita nyari takjil. Nah, itu bagian dari tradisi pra-Islam. Yang ketiga adalah mudik. Nah, mudik ini merupakan tradisi akulturasi budaya Islam dengan pra-Islam. Nah, yang keempat itu adalah ada namanya tradisi sekaten dan grebek maulid. Nah, sekaten dan grebek maulid ini merupakan tradisi dalam acara upacara perayaan kelahiran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau sekaten ini dilaksanakan 5 sampai 9 eh, Rabiul Awal. Nah, sedangkan Grebek Maulid ini apa namanya merupakan acara puncak dari perayaan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, sebelum perayaan puncak ada namanya perayaan sekaten. Nah, ini biasanya ada di
tradisi Jawa, misalnya di Keraton Jogja atau di Keraton Surakarta. Nah, ini bentuk dari akulturasi budaya Islam dengan pra-Islam. Nah, ini bentuk dari grebek Maulid yang ada di Keraton Jogja. Terus nanti ada lagi namanya tabui. Nah, ini namanya tabui. Tabui ini biasanya ada di wilayah Bengkulu dengan wilayah Sumatera Barat, tepatnya ada di Pariaman. Nah, kalau kalian ingat terkait dengan teori yang namanya teori Persia, nah ini salah satu bentuk akulturasi antara budaya Islam dengan pra-Islam. Nah, ini memperingati hari kematian cucu Nabi Muhammad Hasan Hussein dalam perang Karbala. Nah, ini di setiap tanggal 10 Muharram. Nah, nanti kalau misalnya kalian punya waktu, sudah sukses nanti, nah silakan pergi ke Sumatera Barat atau Bengkulu untuk melihat tablik setiap tanggal 10 Muharram. Nah, ini bentuk dari akulturasi sosial budaya antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan pra-Islam. Oke. Yang ketiga itu terkait dengan bidang pemerintahan. Nah, kalau bidang pemerintahan, gelar raja itu diganti dengan sultan. Nah, kalau sultan itu dalam bahasa Islam itu artinya adalah pemimpin kerajaan. Nah, kalau di Hindu itu gelarnya adalah raja, tapi kalau di Islam gelarnya adalah sultan. Terus nanti ternyata yang Bu Mili bilang tadi, kalau misalnya Islam itu tidak mengenal kasta, justru melahirkan kelas sosial baru namanya ulama. Nah, ulama ini nantinya akan menjadi penasehat dari raja atau sultan yang mengurusi bidang-bidang agama. Nah, mereka ini jabatannya disebut sebagai kiai. Nah, kiai ini adalah ulama yang tugasnya untuk memberi nasihat kepada raja atau sultan dalam segi agama. Terus tapi dalam segi sistem pemerintahan ini nggak ada yang berubah, cuman yang berubah terkait dengan gelar sultan dengan penambahan kiai dari tokoh agama. Nah, tapi secara sistem itu tidak berubah. Tetap ada yang namanya panglima, tetap ada namanya hulu balang, tetap ada namanya mahamenteri. Oke? Nah, di satu sisi yang tidak berubahnya apalagi Bu Mili? Yang tidak berubah adalah nama rajanya. Nama raja itu tetap menggunakan nama Jawa kuno. Misalnya kalau kita lihat di wilayah Jawa. Contohnya apa Bu Mili? Contohnya kalau kita melihat di raja-raja Mataram misalnya, ada Sultan Trenggana, Sultan Hadiwijaya, Hamengkubuwono, Pakubuwono, Mangkunegoro. Nah, ini tetap menggunakan nama-nama Jawa, nah tidak menggunakan nama-nama Islam. Nah, jadi yang berubah dalam segi apa namanya pemerintahan tuh gelar rajanya menjadi sultan dan penambahan penasihat kesultan atau dari tokoh agama yang disebut sebagai kiai. Nah, secara sistem ini tidak berubah, tetap sama, ada patih, panglima dan segala macam. Nama raja juga tidak berubah, tetap menggunakan nama Jawa kuno kalau kita melihat nama-nama raja di Jawa. Oke. Nah, ini terkait dengan bidang pemerintah. Nah, lagi ada Ibu, yang namanya eh, Ibu, itu yang iya, tadi sosial budaya yang sekaten sama Grebek Maulid itu apa ya, Bu? apa? Yang sekaten sama Grebek Maulid itu apa ya? Oke. Sekaten dengan gerebek Maulid ini kalau sekaten dan gerebek Maulid ini rangkaian apa ya? Rangkaian budaya lah, budaya tahunan yang dilakukan oleh Keraton Jogja untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekaten ini apa upacara awalnya nih. Oke, upacara awalnya, tapi puncaknya yang mana pemilih? Puncaknya adalah grebek Maulid. Nah, grebek Maulid ini adalah apa? Ditandai dengan apa Bu Mili? Ditandai dengan kirap gunungan hasil bumi. Nah, ini contohnya. Jadi, untuk peringatan upacara kelahiran Nabi Muhammad, kegiatan awalnya namanya adalah sekaten. Oke? Nah, dia dilaksanakannya kapan Bu Mili? Dilaksanakannya pada tanggal 5 sampai 11 Rabiul Awal.
atau disebut sebagai bulan Maulud. Nah, ini rangkaian awalnya nih sekaten. Acara puncaknya adalah acara Grebek Maulid. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Jadi sekaten ini acara awalnya, puncaknya adalah Grebek Maulid yang ditandai dengan kirab. Apa kirab? Hasil gunungan hasil bumi. Nah, ini contohnya ada kacang, nanti ada kacang panjang, ada sayur-sayuran. Nah, ini bagian dari apa namanya? Perayaan Maulid nah Nabi. Paham cantik? Ada yang lagi mau ditanyain? Oke, Ibu, makasih. Iya, siapa itu Jadi yang nanya tadi? sekaten ini dilaksanakan 5 sampai 11 Rabiul Awal. Oke, ini rangkaian awalnya. Nah, Grebek Maulid 12 Rabiul Awal. Iya, iya, siapa tadi yang nanya tuh? Riren. Siapa? Ini. Oh, Ririn. Riren. Oh ya, sebagai Betul. konteks ya, akulturasi itu kan penggabungan budaya gitu kan ya, antara budaya lama dengan budaya baru, menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama ciri khasnya. Nah, sebagai konteks kenapa sih sekaten nama Grebek Maulud itu dibilang akulturasi? Ya, karena sebenarnya dalam ajaran Islam dari Arab lah katakan gitu ya, tidak ada perayaan, Maulid Nabi tadi itu dirayakan dengan nanti ada gunungan, terus ada apa lagi tuh, ada ritual-ritualnya seperti itu gitu ya. Tapi, itu sebenarnya akarnya dari, zaman Hindu-Buddha. Buat apa? Buat, menghormati para leluhur, mereka gitu misalnya. Tapi nanti, eee para wali atau para ulama pemuka agama di Jawa, supaya memudahkan Islam diterima di Jawa gitu ya. Jadi nanti ada beberapa kebudayaan yang bisa dibilang diserap gitulah atau ya diakulturasi disambungkan dengan beberapa kebudayaan Islam. Jadi itu yang disebut akulturasi itu. Jadi sebenarnya kalau ajaran aslinya dari Islam nggak ada Maulid Nabi dirayain dengan gunungan dan lain-lain. Itu ya, itu sebagai konteks. Lanjut Bu Mili. Kalau Bu Mili belum ada suaranya Bu Mili. Oke, maaf Pak Ova. Jadi Iya. eh yang keempat itu terkait dengan bidang seni bangunan. Jadi akulturasi budaya Islam dengan pra-Islam itu berkaitan yang pertama adalah bentuk makam. Jadi kalau makam Islam kuno, nah makamnya itu mereka rata-rata dibangun di tempat yang tinggi. Nah contohnya yang ini nih. Nah, kami ini adalah kompleks makam Imam Kiri atau kompleks dari makam Raja-Raja Mataram. Jadi mereka ini membuat makam dibangun di tempat yang tinggi. Nah, konsep ini sama dengan yang ada pada masa pra-Islam. Jauh sebelum pra-Islam, justru pra-sejarah. Namanya adalah Punden Berundang-undang. Jadi dibangun di tempat yang tinggi. Nah, nanti puncaknya sih di sini, ini makamnya raja. Nah, nanti di bawah itu makam, misalnya makam selirnya, makam ratunya, makam patihnya, lalu nanti di bawah-bawah baru makam rakyatnya. Nah, ini contoh dari kompleks makam Imogiri yang makamnya dibangun di atas yang tinggi. Nah, konsepnya dibangun di atas tinggi ini sama dengan konsep Punden Berundang-undang. Itu dia yang pertama. Yang kedua adalah kalau yang di Arab kan nggak ada tuh tempat Nabi Muhammad SAW aja apa namanya makamnya kan nggak di tempat yang tinggi ya. Jadi maksudnya ya sama lah kayak
makam rakyat biasa gitu lah. Tapi kalau misalnya di Jawa, jadi secara akulturasi dia mengambil apa konsep dari prasejarah atau punden berundang-undang. Nah, yang kedua adalah kijing atau jirat. Nah, ini contohnya. Jadi kuburan yang terbuat dari batu bata merah. Nah, ini merupakan akulturasi atau perpaduan budaya Islam dengan pra-Islam, yaitu Hindu Buddha. Nah, ini kalau di Arab kan nggak ada ya bentuk makam yang terbuat dari bata, nggak ada tuh di Arab. Biasanya kalau di Arab ya pas gundukan pasir ya sudah gitu lah. Nah, tapi kalau di Jawa mereka biasanya menambahkan batu bata merah sebagai bagian dari penguburannya mereka. Nah, kalau di Arab nggak ada, kalau di Jawa ada. Nah, ini mengambil konsep dari kebudayaan pra-Islam, yaitu kebudayaan Hindu Buddha. Kalau candi, beberapa candi di Nusantara kan ada tuh yang terbuat dari bata, contohnya Candi Muara Jambi. Terus nanti kalau yang di Majapahit ada namanya Candi Bajang Ratu, nanti terbuat dari batu bata merah. Jadi mereka mengambil konsep itu. Nah, bidang kesenian lainnya adalah menara masjid. Ya, contohnya adalah yang ini nih, Menara Masjid Kudus. Nah, Menara Masjid Kudus ini mengambil konsep dari akulturasi budaya Hindu. Nah, ini bentuk pura atau bentuk candi. Nah, dengan Islam. Nah, di sampingnya adalah Islam. Nah, yang kedua adalah bentuk dari Masjid Agung yang ada di Banten yang ini. Jadi menaranya ini merupakan akulturasi budaya Eropa. Kebetulan yang mendesainnya adalah budaya Eropa. Jadi menaranya beda sekali dengan misalnya menara-menara masjid yang ada di Jawa pada umumnya. Menara masjidnya berbentuk mercusuar, tapi atap tumpangnya ini, nah ini merupakan perpaduan dengan budaya pra-Islam atau Hindu Buddha. Terus nanti beduk. Nah, kalau di Arab kan nggak ada tuh memanggil azan menggunakan beduk. Nah, di Indonesia doang tuh yang menggunakan beduk. Nah, ini bentuk akulturasi budaya Islam dengan pra-Islam. Terus nanti adalah posisi masjid. Nah, kalau di Arab kan nggak ada tuh ketentuan bagaimana pendirian masjid. Tapi kalau misalnya di wilayah-wilayah Jawa, masjid itu harus diletakkan atau dibangun di sebelah barat dari alun-alun, dekat dengan keraton biasanya. Nah, ini punya filosofi kalau misalnya di Jawa, supaya raja itu dekat dengan rakyat dan dekat dengan sang pencipta atau Tuhannya. Nah, ini bentuk dari akulturasi budaya pra-Islam dengan Islam dalam segi seni bangunan. Jadi ada bentuk makam yang dibangun di tempat yang tinggi, mengambil konsep dari punden berundak-undak. Ada makam yang terbentuk dari batu bata merah. Nah, disebut sebagai kijing dan jirat. Kalau di Islam itu nggak ada yang bentuknya dari batu bata, cuman ada di Nusantara. Terus nanti bentuk menara masjid, contohnya Masjid Kudus yang akulturasinya bersama dengan akulturasi Hindu-Buddha. Terus nanti Masjid Agung Banten itu ada 3 akulturasi, Hindu-Buddha, Tiongkok dengan Eropa. Nah, ini bentuknya. Terus nanti ada beduk, ada posisi masjid. Jadi posisi masjid ini tidak ditentukan baik itu di Arab gak ada, di Mesir gak ada, di Irak gak ada, bahkan di Al-Quran gak ada. Nah, tapi kalau misalnya di Jawa itu, kalau misalnya masjid itu dibangun di sebelah barat alun-alun. Nah, itu tepatnya dekat dengan keraton. Itu dia. Itu di bidang seni bangunan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Nah, cukup ya. Nah, ini di bidang kesusastraan. Nah, kesusastraan misalnya ada hikayat. Nah, hikayat ini berisi tentang cerita atau kisah atau sejarah. Nah, hikayat ini biasanya terdapat dalam kesusastraan Melayu. Contohnya hikayat Hang Tuah yang ada di Melaka. Terus nanti ada lagi hikayat Raja-Raja Pasai. Isinya terkait dengan apa ya? Cerita, sejarah, terkait dengan Raja Pasai dari awal sampai masa kejayaannya. Ada di Jawa. Contohnya apa Bu Mili kalau yang di Babat? Nah, misalnya ada Babat Tanah
Jawi. Ini contoh babatnya tanah Jawi. Terus nanti ada tambo. Nah, tambo ini tentang sejarah, cerita. Misalnya kalau di tambo itu asal usul dari etnis Minangkabau, diceritakanlah di situ di sana. Terus nanti ada lontara. Kalau lontara ini adalah kisah atau sejarah kesusastraan yang berasal dari Sulawesi. Contohnya adalah nanti Lontara Bugis, nanti diceritakan tentang asal-usul orang Bugis, nanti cerita tentang raja-raja Bugis dan segala macam. Nah, ini terkait dengan hikayat, babat, tambo, dan lontara. Terus nanti ada suluk nih. Nah, suluk nanti ada namanya suluk Bijil, suluk Malang Sumirang, nah suluk Centini. Nah, ini berisi tentang ada legenda, ada mitos, ada mistis, ada cerita. Nah, ini bentuk dari suluk. Nah, ini di bidang kasus sastraan. Tapi kalau yang hikayat biasanya ada di Melayu, di babat ini ceritanya banyak yang berasal dari Jawa, tambo ini berasal dari Sumatera Barat, sedangkan lontara ini sebagian besar berasal dari Sulawesi. Nah, ini di bidang kesusastraan. Nah, dari sini ada yang mau tanyain nggak? Oke, cukup ya. Nah, yang keenam ada bidang pertunjukan. Nah, kalau bidang pertunjukan rata-rata mereka mengubahlah cerita-cerita yang ada di lakon Jimat Kalimasanda dan Dewa Ruci. Nah, khususnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga mengubahlah sedikit kisah-kisah dalam Jimat Kalimasanda dan Dewa Ruci diganti dengan cerita-cerita Rasul, cerita-cerita tentang ketauhidan dan cerita-cerita terkait dengan eh, pencarian terkait dengan adanya Tuhan. Jadi lakon-lakon ini diubah dan dimodifikasi oleh Sunan Kalijaga untuk apa? Untuk bagian dari proses Islamisasi yang ada di Jawa. Terus nanti ada pemain debus. Nah, pemain debus ini kan seni pertunjukan akulturasi ini kan dengan pra-Islam nih. Nah, ini seni debus nih. Nah, seni debus ini kan yang memainkan alat-alat yang berbahaya ya, yang tajam tuh. Nah, ini diiringi oleh misalnya syair-syair Islam dengan eh, bacaan-bacaan ayat. Nah, ini bagian dari alkulturasi pra-Islam dengan Islam. Terus nanti ada lagi tuh tari. Contohnya yang paling signifikan tuh kalian bisa dari tari Saman, tari Saudati, dan tari Zapin. Nah, tadinya tarian ini ya awalnya yang nggak menggunakan hijab, terus tadinya tidak menggunakan salawat-salawat terhadap Nabi atau baca-bacaan ayat, tapi setelah Islam masuk menjadi bagian dari proses Islamisasi, nah barulah tarian-tarian ini digunakan. Dimasukkanlah unsur-unsur Islaminya. Kalau misalnya di tari Saman dan Saudati kan, kalau kalian bisa lihat kan itu bacaannya kan bacaan Islam ya. Nah, termasuk nanti tari Zapin. Nah, kalau kalian lihat yang kuning-kuning ini kan itu ya kalau kalian lihat kan misalnya terbuat dari ya benang-benang emas ya. Teman ada filosofinya karena di masanya Hindu-Buddha yang emas-emas nih rata-rata digunakan nih di dalam tarian. Nah, tapi ketika Islam masuk digunakan dalam tarian, nah emas-emas ini tetap dipertahankan warna kuning-kuning ini sebagai menunjukkan tentang kemewahan atau kecantikan dalam seni tari. Jadi penggunaan warna emas ini tetap dipertahankan baik dalam akulturasi Hindu-Buddha dan Islam. Nah, ini bentuk seni pertunjukan. Jadi sejarah tari itu banyak terjadi di tari Zaman, tari Saudati, dan tari Zapin. Oke, jadi dalam segi pertunjukan. Antara upacara. Nah, di upacara di masa Hindu-Buddha itu ada namanya proses kelahiran Mintoni. Nah, ternyata di Islam juga di apa namanya dikembangkan juga tuh diakulturasi lah. Contohnya seperti ini. Nah, Mintoni yang ada di zaman Hindu-Buddha, nah dibalutlah dengan acara siraman pengajian. Nah, ini bentuk dari akulturasi Hindu-Buddha dengan Islam. Terus nanti ada lagi tuh di di agama apa namanya di agama tradisi Hindu ada namanya upacara sarada. Upacara sarada ini juga memperingati terkait dengan kematian seseorang atau selamatan 100 hari atas kematian seseorang. Nah, di Islam kan juga ada tuh
Nah, di Islam juga ada tuh, ada 3 hari, 7 hari, 20 hari, 21 hari, 40 hari, 1000 hari. Nah, ternyata di tradisi Hindu juga ada namanya adalah upacara sarada. Nah, ini bagian dari akulturasi budaya. Terus apa lagi Bu Mili? Ada lagi pemberian batu nisan. Nah, batu nisan ini merupakan warisan prasejarah. Nah, ini bentuknya. Nah, kalau di Arab kan cuma patokan batu gitu aja ya, batu yang bentuk tek ya. Nah, tapi kalau di Nusantara karena warisan prasejarahnya melekat sekali, makanya digunakanlah sebagai bentuk batu nisan. Nah, yang terakhir adalah perayaan satu Muharram. Satu Muharram, apa namanya, hari tahun baru Islam kan ya. Nah, di agama Hindu juga ada, namanya adalah perayaan Tahun Baru Saka. Nah, ternyata persamaan ini merupakan akulturasi antara budaya Islam dengan pra-Islam atau Hindu Buddha. Nah, ini terkait dengan upacara ada Mintoni, ada 100 hari, ada Batu Nisan, dan perayaan satu Muharram. Nah, ini terkait dengan upacara. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Cukup ya. Yang terakhir, ini terkait dengan sistem kalender. Nah, sistem kalender itu pertama kali digagas oleh Sultan Agung dari Mataram tahun 1633. Jadi Sultan Agung melihat adanya perbedaan penanggalan antara orang-orang di Mataram di pesisir dan Mataram di pedalaman. Makanya Sultan Agung mulai membuat namanya sistem kalender Jawa. Nah, kalender ini unik nih, anak-anakku. Kenapa Bu Mili? Karena kalender ini memadukan antara penanggalan Hindu atau Saka dengan penanggalan Islam, yaitu Hijriyah. Nah, namanya tetap King, Wage. Nah, ini tetap menggunakan nama-nama penanggalan di tahun Saka, tapi sistemnya menggunakan sistem Hijriyah. Nah, pelafalannya menggunakan pelafalan Jawa. Masih ada tuh, ada nih Hijriyahnya masih ada, penanggalan Hijriyahnya masih ada. Nah, tetap secara sistem dia tetap menggunakan penanggalan Hindu atau Saka. Jadi sistem kalender Jawa itu dibuat atas kombinasi, yaitu penanggalan Saka Hindu dengan penanggalan Hijriyah Islam. Nah, ini beliau yang menggagas terkait dengan kalender Jawa. Nanti kalau Bu Mili tanya misalnya, nah kalender yang digagas oleh Sultan Agung namanya adalah kalender Jawa. Nah, kalender Jawa nih sistemnya gabungan dari mana kira-kira? Dari penanggalan Saka dan penanggalan Hijriyah. Nah, ini contohnya dari kalender Jawa. Kembali ke Pak Aufa. Jadi materinya sampai di situ ya, sampai di materi terkait dengan sistem kalender dalam akulturasi budaya Islam dengan budaya pra-Islam. Nah, dari sini ada mau yang ditanyain nggak? Oke, Oke, cukup lah ya, nggak Bu ada ya. Mili ya. Bu Mili berharap besok asas sejarah bisa berjalan dengan lancar. Hmm. Oke, cukup ya, Bu Mili ya. Lanjutin, Bu, mau ngomong apa tadi? Cukup, Pak. Oh, cukup. Oke, udah ya. Jadi pertemuan hari ini mungkin cukup tuh. Tadi ada beberapa dari beberapa kerajaan atau kesultanan Islam. Jadi ada Banten, Ternate, Gorontalo atau Makassar, terus ada akulturasi kebudayaan. Uh, ke tips atau saran dari saya kalau belajar dari PPT, misalnya dari slide gitu ya. Kalau misal yang di bagian saya tuh bentuknya timeline gitu, ada tanda panah. Nah, kalian yang ada di kotak itu kan singkat. Sebenarnya saya udah dijelasin pas pertemuan gitu. Tapi kan kalian belum tentu nyatet semua atau ingat semua. Kalian boleh perdalam dari poin-poin yang ada di slide saya tersebut, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman kalian buat persiapan besok
Saya berharap sama kayak Bu Mili, dari 10F, 10C, dan seluruh kelas di SMA Lab School Bintaro dalam asas sejarah besok bisa mengerjakan dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik, gitu ya. Mudah-mudahan, kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam mengerjakan soal asas besok dan 1 minggu ke depan. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, yang sudah hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak ya Pak, makasih banyak Bu Mili. Masih Iya, Sama-sama. sama-sama. Thank you.